Saat ini, Indonesia sedang bersiap menyambut pesta pemilu 2024. Tapi kali ini kita tidak akan membahas hal tersebut, melainkan membahas pemilu yang tengah berlangsung di negara Turki. Ya, pemilu Turki kali ini menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia, terutama jika menyangkut Recep Tayyip Erdogan. Ini menjadi menarik lantaran pemilihan Presiden Turki yang digelar pada Minggu 14 Mei 2023 menjadi pembuktian bagi calon petahana Recep Tayyip Erdogan. Ia bersaing melawan dua rivalnya, Kemal Kılıçdaroğlu dan Sinan Ogan, setelah satu kandidat lain yaitu pemimpin Partai Tanah Air sayap kiri, Muharrem İnce, mundur 3 hari sebelum pemilu. Tak hanya itu, pemilu ini disebut-sebut menjadi pemilu paling penting dalam 100 tahun sejarah Turki. Lebih lanjut soal pemilu di Turki, berikut ulasannya. Pemilu terpenting dalam 1 abad sejarah Turki. Turki telah menggelar pemilihan umum pada 14 Mei 2023. Selain memilih presiden, pemilu tersebut juga bakal menentukan Dewan Perwakilan yang nantinya bakal mewakili masyarakat Turki di parlemen. Hingga video ini dibuat, belum ada hasil resmi yang dirilis oleh KPU Turki. Berdasarkan hitungan cepat, menurut angka awal yang dirilis kantor berita swasta Anka, Erdogan sudah hampir dipastikan menang dengan total 49,25% suara. Sementara pemimpin oposisi Kemal Kılıçdaroğlu memiliki 45,05% dari total 99,78% suara dihitung. Hal tersebut membuat pemilihan presiden Turki akan berlangsung ke putaran kedua. Mengingat berdasarkan Undang-Undang Pemilu Turki, jika tak satu pun dari capres mendapatkan lebih dari 50% suara, maka akan berlanjut ke putaran kedua yang disebut akan berlangsung pada 28 Mei mendatang. Nah, terlepas dari hasil perhitungan cepat, pemilu kali ini oleh banyak kalangan disebut-sebut sebagai pemilu paling penting dalam sejarah negara. Bagaimana tidak, tahun 2023 ini sekaligus menandai 100 tahun negara Turki modern berdiri. Ya, kita tahu Republik Turki didirikan pada tahun 1923 sebagai salah satu dampak tak tertahankan dari Perang Dunia I. Pemilu tahun ini akan memutuskan tidak hanya siapa yang memimpin Turki, negara anggota NATO berpenduduk lebih dari 85 juta jiwa, tetapi juga bagaimana arah pemerintahannya, ekonominya, dan yang tak kalah penting, bentuk kebijakan luar negerinya. Pengaruh pemilu Turki. Turki sedang mencari bentuk terbaik dari sebuah negara transbenua, multi-etnis, dan menyimpan jejak historis yang kuat. Kini, Turki tengah berada di persimpangan jalan. Kedua capres yakni Erdogan dan Kemal Kılıçdaroğlu menawarkan dua jalan yang sangat berbeda untuk masa depan negara. Ya, setelah lebih dari 20 tahun berkuasa, Recep Tayyip Erdogan berjanji membawa Turki yang kuat, multilateral, menciptakan 6 juta lapangan pekerjaan, dan menuduh Barat sebagai subjek dari persoalan yang dialami negaranya. Sedangkan saingan beratnya Kemal Kılıçdaroğlu yang didukung kelompok oposisi ingin agar Turki yang merupakan anggota NATO kembali menghadap Barat dan lebih demokratis. Dengan retorika politiknya, Erdogan menuduh lawan-lawannya pro-LGBT, sementara partainya yang berakar dari kelompok nasional Islam memposisikan dirinya sebagai penduduk keluarga. Ada begitu banyak perubahan yang dilakukan Erdogan sejak 2017. Presiden diperkuat pengaruh dan posisi politiknya. 2 di antaranya dapat menyatakan keadaan darurat dan memilih atau memberhentikan pegawai negeri. Sementara Kemal berusaha ingin menghapus sistem presidensial dan menjadi pemimpin yang tidak memihak tanpa koneksi ke partai politik. Ia akan mengembalikan Turki ke sistem parlementer, menjadikan Perdana Menteri sebagai pemimpin pemerintah, dan menghidupkan kembali pengadilan independen dan kebebasan pers. Sedangkan dalam konteks hubungan luar negeri, Turki merupakan bagian dari aliansi pertahanan NATO. Namun Erdogan cenderung pro terhadap Rusia dan Tiongkok. Itu terlihat ketika Turki membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia dan meresmikan pembangkit listrik tenaga nuklir buatan Rusia pertama di negara tersebut. Erdogan mengutamakan sikap multilateral, memposisikan Turki sebagai the land of peace and security, serta menawarkan Ankara sebagai mediator dalam konflik Rusia-Ukraina. Sementara itu, kubu oposisi ingin Turki kembali ke proses bergabung dengan Uni Eropa, memutihkan hubungan militer dengan Amerika Serikat, sembari mempertahankan relasi dengan Rusia dan Tiongkok.
urusan ekonomi juga akan dipertaruhkan dalam pemilu kali ini. Per 3 Mei 2023, inflasi resmi Turki mencapai 43,68%. Tetapi menurut peneliti independen, angkanya mencapai 105,19%. Negara ini mengalami krisis biaya hidup yang jauh lebih parah daripada kebanyakan negara lainnya. Tahun-tahun awal kekuasaan Erdogan terkenal dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan proyek-proyek konstruksi besar. Turki juga selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan perjanjian utangnya dengan IMF. Tetapi di tahun-tahun terakhir, pemerintahannya telah meninggalkan kebijakan ekonomi ortodoks secara bertahap, mengikis independensi bank sentral dengan memecat 3 gubernurnya berturut-turut. Di lain pihak, jika Kemal Kılıçdaroğlu dan koalisinya memenangkan kursi kepresidenan dan parlemen, sejumlah ahli ekonomi mengatakan bahwa Turki akan mengembalikan kebijakan ekonomi ke arah yang sebaliknya alias ortodoks. Menurut Profesor Selva Demirel dari University of Koç, bank sentral yang independen akan menurunkan inflasi menjadi 30% di akhir tahun 2023 dan akan terus turun di tahun-tahun mendatang. Bahkan, jika itu berarti suku bunga yang lebih tinggi, sebagian ahli percaya bahwa Turki dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat, terutama dari investasi asing. Lawan kuat Erdogan. Dari tadi, nama Kemal Kılıçdaroğlu santer dibicarakan. Pasalnya, pemimpin Partai Rakyat Republik atau oposisi ini tengah melawan petahana Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam pemilu Turki tahun 2023. Ia sejauh ini memiliki peluang terbesar untuk menggantikan Erdogan, orang paling berkuasa di Turki sejak ia mengambil alih kekuasaan 20 tahun lalu. Lalu siapakah Kemal Kılıçdaroğlu sebenarnya? Diketahui, Kemal lahir pada 17 Desember 1948 atau kini telah berusia 74 tahun. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Dibesarkan oleh seorang ibu rumah tangga dan pegawai negeri di timur kota Tunceli. Kemal berasal dari keluarga Alevi, sekte Islam yang berbeda di Turki dan Siprus, minoritas agama di Turki yang sebagian besar beraliran Sunni. Aliran yang bersumber dari Syiah dan berasimilasi sinkretisme Islam dan Sufisme. Di masa mudanya, ia banyak menghabiskan waktu dengan berpindah-pindah tempat mengikuti pekerjaan ayahnya. Setelah lulus sekolah, ia kemudian belajar ekonomi di Universitas Ankara. Kemal Kılıçdaroğlu menghabiskan bertahun-tahun karirnya dari 1992 hingga 1999 sebagai pegawai negeri di Badan Keuangan Turki dan memenangkan reputasi untuk memberantas korupsi ketika menjabat sebagai Direktur Lembaga Jaminan Sosial. Pada pemilu 2002, ia memulai karir politik setelah terpilih sebagai anggota parlemen. Pada pemilu lokal tahun 2009, ia dinominasikan sebagai kandidat Partai Rakyat Republik atau CHP untuk wali kota Istanbul. Namun, ia kalah oleh Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP yang merupakan partai dari Erdogan. Setelah Deniz Baykal mengundurkan diri sebagai pemimpin CHP pada tahun 2010, nama Kemal Kılıçdaroğlu makin bersinar. Ia telah memimpin revolusi diam-diam di dalam partai. Beberapa yang dilakukan yakni mencoba berdamai dengan kaum-kaum Islamis melalui isyarat, seperti menghadiri makan malam iftar untuk berbuka puasa selama Ramadan, dan telah menghapus kode militeristik lama partai CHP. Selain itu, karena dipandang sebagai politisi anti-Erdogan, ia telah selamat dari serangkaian kekerasan, mendapatkan reputasi sebagai salah satu politisi Turki yang paling menjadi sasaran. Ia bahkan mengenakan rompi anti peluru pada rapat umum terakhirnya menjelang pemungutan suara. Dalam 13 tahun sebagai pemimpin CHP, partai oposisi pemerintahan Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu telah memperluas daya tarik partainya dengan merangkul semua warna di Turki. Sangat berbeda dengan partai penguasa AKP. Gestur khasnya untuk pemilu adalah gestur berbentuk hati dengan tangannya. Ia seringkali menggugah aktivitasnya sehari-hari, menunjukkan rumahnya yang sederhana, sering berbicara kepada anak-anak muda tentang isu-isu yang sangat sensitif, seperti bagaimana menjadi seorang Kurdi atau minoritas Alevi seperti dirinya. Dengan nada lembut, ia menjangkau pemilih. Ia mengatakan akan menyatukan semua lapisan masyarakat Turki yang berbeda. Jadi sangat menarik untuk dinantikan siapa yang bakal memimpin Turki. Menurut kalian, mana yang lebih baik memimpin Turki, Erdogan atau Kemal Kılıçdaroğlu?